Halo Sobat ASN, selamat datang di channel YouTube Fungsional Indonesia. Di sini kita bakal bantu Sobat ASN mempersiapkan diri menghadapi seleksi P3K dan CPNS dengan pembahasan lengkap dan mudah dipahami. Sebelum lanjut, yuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini supaya Sobat ASN gak ketinggalan video pembahasan lainnya dari kami. Nah, di video kali ini kita akan bahas soal-soal P3K dan CPNS untuk formasi jabatan konsultasi industri. Pembahasan ini bakalan penting banget karena bisa bantu Sobat ASN memahami pola soal dan fokus belajar di bagian yang tepat. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Oke, yang selanjutnya kita langsung masuk saja ke soal P3K mengenai formasi jabatan konsultasi industri. Yang pertama, yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Untuk soalnya yaitu, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, pengembangan industri diarahkan agar mampu membentuk struktur industri yang kuat. Salah satu indikator struktur industri yang kuat adalah A. Ketergantungan pada impor bahan baku untuk efisiensi biaya. B. Integrasi antar sektor industri dari hulu sampai hilir. C. Dominasi produk luar negeri sampai pasar domestik. D. Fleksibilitas industri dalam mengikuti tren ekspor. Dan E. Peningkatan jumlah tenaga kerja informal di sektor industri. Kira-kira apa ya jawabannya teman-teman? Nah, untuk jawaban yang benar, yaitu ada di opsi jawaban B, yaitu integrasi antar sektor industri dari hulu sampai hilir. Nah, kenapa sih jawaban B itu benar? Ya karena struktur industri yang kuat menurut undang-undang ini ditandai oleh keterpaduan antara industri hulu, penyedia bahan baku, industri antara, pengolah, dan industri hilir, produk akhir. Tujuannya itu adalah membangun rantai nilai dalam negeri dan mengurangi ketergantungan luar negeri. Nah, kenapa alasan pilihan lain salah? Yaitu karena opsi A, ketergantungan impor justru menunjukkan struktur industri yang lemah. Opsi C, salah karena dominasi produk asing berarti produk dalam negeri belum kompetitif. Lalu opsi D, salah karena tren ekspor penting, tapi bukan indikator struktur industri yang kuat. Dan yang terakhir, opsi E, salah karena tenaga kerja informal tinggi mencerminkan kurangnya pembinaan dan legalitas industri. Oke, lanjut ke soal nomor 2 dengan pembahasan yang sama, yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Nah, untuk soalnya sendiri yaitu salah satu bentuk peran pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 adalah pembinaan industri. Apa bentuk pembinaan yang sejalan dengan semangat undang-undang ini? Untuk opsi A, memberikan subsidi ekspor kepada industri besar. Opsi B, membiarkan mekanisme pasar menentukan arah industri. Opsi C, fasilitasi pelatihan, teknologi, dan kemudahan perizinan industri. Opsi D, mengalihkan industri nasional ke sektor non-produktif. Dan opsi E, membatasi akses UMKM terhadap teknologi industri. Kira-kira jawaban yang paling tepat apa ya? Nah, untuk jawaban yang paling tepat adalah opsi C, yaitu fasilitasi pelatihan, teknologi, dan kemudahan perizinan industri. Kenapa opsi C itu benar? Karena undang-undang mengatur bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib melakukan pembinaan melalui pelatihan SDM, pengembangan teknologi, dan penyederhanaan perizinan, khususnya untuk industri kecil dan menengah. Nah, kenapa opsi A, B, D, dan E itu salah? Di sini akan saya jelaskan. Untuk yang pertama, ada opsi A, salah karena subsidi ekspor untuk industri besar tidak sejalan dengan prinsip pemerataan dan pembinaan UMKM. Opsi B, salah karena undang-undang menganjurkan intervensi aktif pemerintah, bukan menyerahkannya ke mekanisme pasar sepenuhnya. Opsi D, salah karena mengalihkan ke sektor non-produktif justru menjauh dari tujuan pembangunan industri nasional. Dan opsi E, salah. Kenapa? Karena pembatasan akses UMKM bertentangan dengan kewajiban pembinaan dan pemberdayaan. Lanjut, soal nomor 3 mengenai analisis kelayakan industri. Pertanyaannya,
Dalam melakukan analisis kelayakan industri, aspek teknis dan aspek pasar saling berkaitan erat. Jika sebuah perusahaan memiliki teknologi canggih tetapi pasar untuk produknya sangat terbatas, maka hasil analisis kelayakan kemungkinan besar akan menunjukkan bahwa opsi A, proyek tetap layak karena teknologi sudah modern. B, proyek tidak layak karena potensi pasar yang kecil. C, proyek layak karena biaya produksi dapat ditekan. D, proyek layak selama aspek lingkungan terpenuhi. Opsi E, proyek tidak layak karena biaya investasi terlalu rendah. Untuk jawabannya, kira-kira jawaban mana yang paling benar ya? Nah, untuk jawaban yang paling benar yaitu ada di opsi B, yaitu proyek tidak layak karena potensi pasar yang kecil. Kenapa opsi B dianggap benar? Karena meskipun teknologi canggih dapat mendukung efisiensi produksi, jika pasar untuk produk tersebut sangat terbatas, maka produk sulit untuk terjual secara optimal. Hal ini menyebabkan pendapatan tidak cukup untuk menutupi biaya investasi dan operasional, sehingga proyek tidak layak secara ekonomi. Potensi pasar adalah salah satu faktor utama yang menentukan kelayakan bisnis. Kenapa opsi A, C, D, dan E itu salah? Di sini akan saya jelaskan satu persatu ya, teman-teman. Untuk opsi A salah karena teknologi modern memang penting, tapi tanpa pasar yang memadai, produk tidak akan laku dan proyek bisa gagal secara finansial. Opsi C salah karena biaya produksi rendah tidak berarti proyek layak jika produk tidak ada pembelinya. Opsi D salah karena memenuhi aspek lingkungan adalah syarat, bukan jaminan utama kelayakan jika pasar tidak ada. Dan opsi E salah karena biaya investasi rendah tidak selalu jadi alasan proyek gagal. Masalah utama di sini adalah pasar yang terbatas. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4 mengenai strategi pengembangan industri. Untuk contoh soalnya, salah satu indikator strategi pengembangan industri yang berhasil adalah meningkatnya kontribusi industri terhadap nilai tambah nasional. Pendekatan manakah yang paling konsisten dengan pencapaian indikator tersebut? A. Memperluas pangsa pasar ekspor dengan menurunkan standar produksi. B. Meningkatkan efisiensi tenaga kerja dengan mengurangi jumlah pekerja. C. Mendorong integrasi vertikal dari hulu ke hilir dalam struktur industri. D. Meningkatkan ketergantungan pada komponen impor untuk menekan biaya. Dan E. Mengurangi proses produksi dalam negeri agar lebih fokus ke pemasaran. Untuk opsi jawaban yang paling benar adalah opsi C, yaitu mendorong integrasi vertikal dari hulu ke hilir dalam struktur industri. Nah, kenapa sih opsi ini itu dianggap benar? Karena integrasi hulu hilir meningkatkan efisiensi rantai pasok dalam negeri, mengurangi impor, dan menumbuhkan nilai tambah lokal. Nah, opsi A salah karena menurunkan standar produksi bisa merusak reputasi dan mengurangi nilai tambah jangka panjang. Opsi B salah karena mengurangi tenaga kerja bisa menekan biaya, tapi tidak meningkatkan nilai tambah nasional secara struktural. Dan opsi D salah karena ketergantungan pada impor justru mengurangi nilai tambah domestik karena sebagian besar komponen dibuat di luar negeri. Dan opsi E salah karena mengurangi proses produksi dalam negeri, mengalihkan nilai tambah ke negara lain, dan mengurangi kontribusi industri ke PDB nasional. Untuk contoh soal yang terakhir yaitu mengenai penerapan teknologi industri 4.0. Soalnya yaitu sebuah pabrik tekstil menerapkan teknologi IoT untuk memantau suhu mesin secara real time. Namun setelah diterapkan, efisiensi produksi justru menurun. Berdasarkan pendekatan industri 4.0, kemungkinan penyebab paling logis dari masalah ini adalah A. Teknologi IoT tidak cocok untuk sektor tekstil yang berbasis manufakturingan. B. Integrasi sistem dilakukan tanpa peningkatan kompetensi operator di lapangan. C. Sensor IoT terlalu canggih sehingga membutuhkan daya listrik besar. D. Sistem otomatisasi berbasis AI belum tersedia dalam perangkat IoT. Dan E. Mesin lama di pabrik tidak bisa digunakan bersamaan dengan teknologi IoT. Untuk opsi jawaban yang paling benar adalah opsi jawaban B.
yaitu integrasi sistem dilakukan tanpa peningkatan kompetensi operator di lapangan. Nah, kenapa sih opsi B ini benar? Ya karena salah satu kegagalan umum dalam adopsi teknologi 4.0 adalah tidak disertai pelatihan SDM, sehingga teknologi tidak digunakan atau malah disalahgunakan. Lalu, kenapa poin A, C, D, dan E itu dianggap salah? Karena poin A, justru sektor manufaktur seperti tekstil itu cocok untuk adopsi IoT, bukan masalah kecocokan sektor. Opsi C salah karena konsumsi daya biasanya bukan penyebab utama penurunan efisiensi produksi. Opsi D salah karena AI dan IoT bisa terpisah. Ketidakhadiran AI tidak serta-merta menyebabkan efisiensi turun. Opsi E salah karena mesin lama bisa tetap digunakan dengan IoT melalui retrofit. Ini masalah teknis, bukan alasan utama turunnya efisiensi secara umum. Itu dia pembahasan soal-soal untuk formasi jabatan konsultasi industri kali ini. Semoga bisa jadi gambaran awal buat Sobat ASN yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi P3K dan CPNS tahun ini. Kalau Sobat ASN ingin akses ke materi yang lebih lengkap, seperti kisi-kisi, soal-soal latihan terbaru, kunci jawaban, dan pembahasan detail, langsung aja berlangganan akun premium di website kami di fungsional.id. Di sana, semua sudah disusun sistematis dan mudah dipahami. Bisa jadi bekal terbaik kamu buat lolos seleksi P3K dan CPNS tahun ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat belajar dan wujudkan impianmu jadi ASN.